Renungan kita, ada seorang dengan mobil dari Bogor ke Jakarta. Diketahui ia dihadang perampok. Orang itu dirampok habis-habisan. Para perampok meninggalkan orang tersebut terkapar di jalan dalam keadaan setengah mati. Tak lebih dari 30 menit kemudian ada minibus penuh rombongan pendeta, pastor, kiai, dan petinggi agama lainnya. Mereka melihat korban tabrak lari, tapi mereka meneruskan perjalanan. 10 menit kemudian ada bus yang penuh dengan sejumlah aktivis keagamaan. Mereka melihat orang tabrak lari tersebut, tapi tidak berbuat apa-apa. 15 menit kemudian ada seorang Indonesia tanpa data dan info yang sementara menuju Jakarta setelah urusan bisnis di Bogor. Ia telah lelah dan capek dan ingin cepat bertemu keluarganya. Tiba-tiba melihat orang tak berdaya terletak di jalan di dekat mobil yang hancur. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dalam kepenatan dan kelelahan diri ia menuju korban dan melakukan pertolongan bersama. Setelah itu ia menaikkan korban ke atas mobil dan membawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian ia menuju ke Jakarta. Besoknya ia ke rumah sakit dan merawat korban yang ia bawa. Ia membayar semua biaya, membayar dengan sunyi. Kemudian pulang ke rumahnya, ia tak pernah bertemu lagi dengan korban yang tersebut. Saudara-saudara, ingat pada cerita di atas, itu kisah kontemporer yang saya sering sebutkan sebagai kisah yang diketahui oleh banyak orang sebagai kisah yang sudah dihafal, tapi mereka hanya sekedar menjadi penghafal kisah di atas, tapi tidak pernah menjadi orang Indonesia yang baik hati. Saudaraku yang kekasih, saudara-saudara yang beriman, saudara seagama, coba kita perhatikan ulang kisah yang tadi kita ingat dan kita perhatikan teks ini. Kisah tadi merupakan gubahan dari teks cerita orang Samaria yang baik hati, atau mungkin Anda kenal sebagai Desa Samaritan. Perhatikan baik-baik kisah ini. Nah, banyak orang mengenal kisah Desa Samaritan ini. Orang Samaria ini. Orang Samaria yang baik hati itu bahkan menjadi figur idola pada banyak orang. Ya, Desa Samaritan dikenal menolong korban kejahatan, menolong dan merawat dan membiayai perawatan tersebut. Orang Samaria, orang yang masuk ke dalam wilayah tersebut karena menjadi bagian dari orang-orang yang dipaksa masuk sebagai penghuni wilayah itu. Sedikit latar pada area yang kosong itulah negara pada masa lalu menempatkan mereka di situ. Nah, dengan latar itu Dr. Lukas menulis tentang Desa Samaritan. Ya, namun jelas bahwa Desa Samaritan itu yang kadang dianggap rendah telah menunjukkan membantu menolong orang lain tanpa bertanya dan mengetahui detail korbannya. Desa Samaritan menolong orang lain secara lintas iman, lintas suku, dan lintas bangsa. Desa Samaritan telah menolong orang lain dengan
iman. Itu menjadi role model untuk kita semua. Di Samaritan telah menjadikan mereka yang beda etnis, bangsa, iman, agama, golongan sebagai saudara dalam kemanusiaan. Sehingga ia harus menolong, membantu, dan merawat dan berkorban untuk sang saudara dalam derita, penderitaan. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Pada sikon kekinian mungkin Anda dan saya mengenal dan menghafal kisah The Samaritan. Namun hanya sampai di situ. Padahal Anda dan saya bisa menjadi The Samaritan baru pada era kekinian. Ya, mari saya ajak saudara-saudara untuk menjadi orang Indonesia yang baik hati. Bukan saja tahu persis orang Samaria yang baik hati, tapi kita menjadi orang Indonesia yang baik hati. Mari kita tunduk Allah. Tuhan jadikan saya sebagai orang Indonesia yang baik hati. Amin.